B28 Kedatangan Lingga. Berada di lereng Merbabu tepatnya di Dusun Dakawu Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang merupakan sentra penghasil bawang merang. Selain 5 kota besar lainnya, suhu udara pagi ini terasa dingin hingga menusuk tulang. Maya sampai harus menggunakan sweater untuk menghangatkan tubuhnya. Menghalau rasa dingin yang membuat ia menggigil. Dingin Mei. Gala bertanya saat melihat Maya tengah menghangatkan tangannya di atas kompor dengan api yang menyala kecil. Iya, Kak, pagi ini suhunya dingin sekali. Maya mematikan kompor berbalik menatap Gala. Kakak akan pulang pagi ini. Maya balik bertanya saat melihat Gala yang sudah berpakaian rapih dengan baju dinasnya. Ya, Mei, kakak ada tugas pagi ini. Sebenarnya berat jauh dari kamu, kakak pasti akan merindukan adik kakak yang cantik ini. Gala tersenyum menggoda dengan mengacak rambut Maya. Pagi-pagi sudah menggombal. Kakak mimpi apa semalam? Maya tertawa membalas ucapan Gala. Mimpi kehilangan kamu Mei. Tatapan Gala berubah sendu seakan telah mendapatkan firasat kalau ia memang harus mengikhlaskan Maya, melepaskan Maya, tapi tidak dengan melupakannya. Ia akan tetap menyimpan Maya di hatinya dengan rasa yang akan dirubahnya, walau sulit dan membutuhkan waktu. Bisa kita bicara sebentar Mei? Sebelum kakak berangkat. Maya menganggukkan kepala. Keduanya berjalan ke ruangan depan. Kakak mau bicara apa? Maya membuka suara setelah beberapa detik terdiam begitupun dengan Gala. Mengenalmu menjadi hal yang terindah buat kakak, Mei. Kakak mencintaimu Mei, tapi kakak tidak bisa memaksakan hatimu. Seandainya boleh meminta dan memutar waktu, kakak ingin mengenalmu jauh dari sebelum pria itu mengenalmu lebih dulu. Kakak tidak pernah menyesali telah mengenalmu, bertemu seorang wanita yang tengah menangis di dalam keremangan bas antar kota. Itu akan menjadi kenangan terindah untuk kakak Mei. Dan selama 3 bulan terakhir, kamu sudah berhasil membuat kakak terlalu menyayangimu. Kakak hanya ingin melihatmu bahagia, kamu berhak bahagia dengan pilihan dan keputusanmu. Izinkan kakak memelukmu sebentar, Mei, untuk yang pertama dan terakhir. Tidak tega untuk lebih dalam mengecewakan Gala. Maya membiarkan pria itu membawa tubuhnya ke dalam pelukannya sebagai bentuk kasih sayang kakak terhadap adiknya. Berbahagialah, Mei, ucap Gala dengan Maya yang masih berada dalam pelukannya. Sungguh berjiwa besar. Gala seakan mendapatkan sebuah firasat kalau ia memang tidak bisa memiliki Maya. Dan mungkin pagi untuk yang terakhir kalinya ia bisa memandang wajah Maya dan menyimpan dalam hatinya. Terima kasih, Kak. Kakak sudah banyak membantu Maya. Maya tidak akan melupakannya. Maya mengurai pelukannya. Sedangkan Daksa yang mendengar pembicaraan mereka dari balik tirai, tidak bisa berbuat banyak. Ia tidak bisa memaksakan kehendak walau hatinya menyetujui seandainya Maya mau menerima Gala. Karena ia sangat mengenal Gala sebagai pria yang baik. Bermalam di kediaman Daksa sang kawan, pagi-pagi sekali sekitar jam 5 Gala berpamitan kepada penghuni rumah untuk kembali ke kota Magelang. Sebagai Letnan II, mendadak pagi ini Gala mendapatkan tugas dari sang kapten yang harus segera ia laksanakan. Sedangkan Daksa akan menghabiskan waktu liburnya selama 2 hari dan akan kembali esok hari. Melambaikan tangan, mobil yang dikendarai Gala mulai meninggalkan halaman rumah dengan segala cerita. Meninggalkan wanita yang mampu meluluhlantahkan hatinya. Meninggalkan segenggam cinta untuk Maya. Selang beberapa meter menjauh dari halaman. Mobil yang dikendarai Gala bersalipan dengan Land Rover berwarna hitam dengan plat Jakarta. Sedangkan Maya, wanita itu masih berdiri dengan pandangan lurus mengarah kemana mobil yang membawa Gala menjauh. Sampai pandangan itu beralih, melihat kedatangan mobil yang tampak kokoh semakin mendekat, memasuki pekarangan, mengarah di mana ia sedang berdiri dan berhenti sekitar 10 langkah dari teras. Maya melihat bagian depan mobil berkaca gelap. Ia hanya bertanya dalam hatinya. Siapa gerangan yang datang bertandang di pagi hari ke rumah bibiknya? Dengan mesin mobil yang masih menyala. Matanya memicing menyipit, memperhatikan siapa sosok yang duduk di kursi depan, melihat ke arah kaca, menatap seseorang yang belum ia tahu siapa. Sedangkan sesosok pria yang masih berada di dalam mobil,
memandang sang wanita yang tengah berdiri di teras rumah dengan sorot mata penuh kerinduan, rasa rindu yang selama ini ditahannya dengan sekuat tenaga. Rasa cinta yang setiap hari semakin membuncah bertambah besar. Seandainya cinta itu berbentuk dan bisa ia kumpulkan, tidak akan ada wadah dan tempat yang mampu menampungnya. Memandang wanita yang selalu hadir di setiap mimpinya, wanita yang menemani tidur di sepanjang malamnya di tempat ia mengasingkan diri. Di kamar tempat mereka menyatukan diri. Wanita yang sudah berhasil membuatnya banyak berubah dengan mengambil langkah besar. Mesin mobil itu berhenti diam, mendengar suara pintu yang terbuka terdorong dari dalam. Pandangan Maya turun ke bawah, saat kaki beralas sepatu mahal itu menginjak tanah. Baru ketika pintu kembali tertutup, matanya perlahan naik ke atas hingga batas kepala. Dan, wajah itu, sungguh membuat tubuhnya lemas, seakan tulang berhamburan lepas terpisah dari dagingnya. Dadanya berdebar, bergemuruh hebat, dengan detak jantung yang bekerja lebih cepat dari biasanya. Dengan kedua bola mata yang mulai memanas, berisikan air mata yang masih bertahan di kedua kelopak matanya. Maya terkesiap, kesadarannya hilang untuk beberapa saat. Ingin rasanya ia berlari mendekat, menabrak, memeluk dengan berteriak senang menyambutnya. Tetapi kakinya terasa berat seakan mati rasa untuk dibawa melangkah. Mulutnya terkunci tak bersuara. 10 langkah di hadapannya telah berdiri sesosok pria yang teramat dirindukannya. Ia masih sangat mengenalinya walau dengan penampilan yang berbeda. Ia bahkan tidak pernah lupa akan sorot mata tajam yang penuh puja dan cinta saat menatapnya. Dengan kekuatan yang coba ia paksakan, Maya membuka mulutnya perlahan. "Abang," suara halus hampir tak terdengar, hanya gerak bibir yang tersirat. "Mei, kamu tidak ingin memeluk abang?" Pria itu mulai melangkah mendekat ke arah Maya. "Apa kamu tidak merindukan abang?" Dengan tungkai yang lemas, Maya mengangkat kakinya ikut melangkah pelan ke arah Lingga dengan air mata yang tak kuasa ditahannya. "Kemari Mei, peluk abang, berlarilah ke abang." 5 langkah lagi, Lingga berhenti membiarkan wanita itu semakin mendekat kepadanya. Hingga selangkah lagi, Lingga tak tahan untuk tidak segera memeluk Maya. "Oh, Mei, abang kangen kamu, Mei." Mendekap erat, membawa tubuh indah itu masuk ke dalam rengkuhannya, membenamkan kepala di dadanya dengan dibalas belitan kedua tangan Maya di pinggang Lingga. Aroma tubuh wanita itu tidak berubah dan hilang dari penciumannya. Masih sama dan selalu memabukkan. Begitupun dengan Maya, ia merasakan hal yang sama, aroma tubuh pria itu tidak hilang, tidak berubah rasanya. Selalu membuatnya merasa tenang, dekapan itu selalu hangat dirasa. Pria itu berhasil membuat dirinya berharga, pria itu selalu membuat ia berdebar, malu dan berhasil membuatnya terlena. Titik. Ciuman itu terpaksa terhenti saat satu mobil lagi tiba di halaman rumah. Maya kembali dibuat terkejut saat mengetahui siapa orang-orang yang berada di dalam mobil yang baru saja tiba. Belum hilang keterkejutannya akan kedatangan Lingga, ia dikejutkan lagi dengan kedatangan Umi dan kedua adiknya. Belum kering dari air mata, pipi itu harus kembali basah. Matanya kembali berurai. Masih berada dalam rengkuhan sang pria, Maya menatap Lingga mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang telah dilakukan pria itu saat berada jauh darinya. Mendapatkan anggukan dari Lingga, Maya melepaskan diri dan berlari menyambut sang Umi dengan banjir air mata. "Umi," Maya memeluk wanita yang memiliki wajah sangat mirip dengannya, wajah lembut yang terlihat menyejukkan. Terlihat jelas, guratan sisa-sisa masa keemasan di wajahnya, kecantikannya di masa muda. "Mei, anak Umi." Wanita itu ikut menangis, membalas pelukan Maya. Wanita yang bernama Wanda itu tidak pernah menyangka akan nasib putrinya. Selama 5 tahun, ia tidak mengetahui kehidupan yang dijalani Maya. Putrinya itu tidak pernah bercerita, setiap ia menjenguk Maya ke Jakarta. Maya tidak pernah mengeluh, bahkan tidak pernah menyampaikan kekurangan Haris selama berumah tangga. Wanda pikir, rumah tangga Maya baik-baik saja walaupun ia mengetahui kondisi Haris yang memang sedang sakit. Ia pikir putrinya diterima dengan baik, diperlakukan dengan penuh kasih sayang saat diminta untuk menjadi menantu di keluarga Maulana.
Ia pikir sebagai suami, Haris akan memperlakukan Maya sebagai istri yang dihormati dan dihargai. Sehingga ia tenang menjalani hidup di kampung, ia fokus bekerja mengurus Mada dan Maka. Tetapi kenyataannya, jangankan untuk memperlakukan Maya dengan baik. Saat melepas Maya pun Haris tidak memulangkan kepadanya sebagai orang tua. Hingga datang sesosok laki-laki menghadapnya. Menemuinya di kampung, pria itu memasrahkan diri dengan meminta maaf atas kesalahannya. Pria itu mengakui dosa yang telah ia lakukan bersama Maya. Ia mengungkapkan rasa cintanya kepada Maya dengan meminta dan meminang Maya untuk dijadikan istrinya. Pria itu tak lain adalah Lingga. Sebelum mengasingkan diri membenahi kekacauan yang terjadi, ia menyempatkan pulang ke kampung Maya dengan alamat yang ia dapat dari Dina. Lingga menemui Umi dan menceritakan segalanya. Dengan berjanji akan menjemput Maya, menemui Maya sampai keadaan kondusif dan masa idah itu berakhir. Big Hima mendekat, menyambut sang kakak ketika rangkulan ibu dan anak itu sudah terlepas. Neng, Umi beralih memeluk Big Hima. Kedua wanita itu berwarai air mata. Jarak dan keadaan membuatnya keduanya lama tidak berjumpa. Cece sehat, Big Hima bertanya setelah pelukan itu terlepas. Alhamdulillah, Eceu masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Masuk jangan di luar. Big Hima merangkul lengan sang kakak agar masuk ke dalam meninggalkan Maya, dengan sang Umi yang berucap. Mei, tolong diurusi dulu si abang. Ucap Umi seraya tersenyum simpul sebelum kakinya ikut melangkah masuk bersama Himala. Ia meninggalkan Maya yang masih melepas rindu dengan Amaka dan Amada. Handoko menyapa, menyalami wanita yang menjadi kakak iparnya, pria itu menyambutnya di pintu. Daksa, Dika, dan ia bergabung merangkul dua laki-laki sepupunya yang baru tiba setelah menyalami Umi, yang mereka panggil dengan sebutan Uwa. Haru biru tengah dirasakan kedua keluarga kecil yang lama tidak bersua, dengan Maya yang beralih menatap pria yang tersenyum menatapnya. Maya kembali mendekat menyambut uluran tangan, tatkala Lingga mengulurkan tangannya agar Maya meraihnya. Lingga menarik Maya agar masuk ke dalam mobil. Ia membawa Maya pergi meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga yang sedang melepas rindu. Duduk berada di balik kemudi, dengan Maya berada di sampingnya. Pria itu segera melajukan kendaraan meninggalkan halaman dengan tujuan yang entah akan kemana. Saat ini, yang ia inginkan hanya berdua bersama Maya, ia ingin melepaskan kerinduan yang seakan tidak pernah berhenti menyerangnya. Maya masih tidak menyangka, seakan mimpi di pagi hari. Sesekali ia menengok ke samping menatap Lingga, menatap pria yang tengah mengemudi dengan satu tangan kanannya. Dengan tangan kiri yang ia tautkan ke 5 jemari tangan Maya. Maya semakin terpukau melihat penampilan Lingga yang berbeda. Entah sudah berapa lama pria itu tidak merapikan rambutnya dan jambangnya. Ada apa? Lingga mengecup punggung tangan Maya. Dari tadi pandanganmu tak lepas dari abang. Apa ada yang ingin kamu sampaikan? Atau kamu terlalu merindukan abang? Lingga mulai menggoda Maya. Wajah Maya seketika memerah mendengar ucapan Lingga. Dengan malu-malu Maya balik bertanya. Apa abang juga rindu Maya? Sangat, abang sangat merindukanmu Mei, tidak ada hari tanpa kamu di pikiran abang. Tidak sedetik pun kamu lepas dari ingatan abang. Kamu, dan kamu, Mei, Lingga mengungkapkan isi hatinya dengan mata menatap ke depan, sesekali melihat Maya.